Terima kasih. Kenalkan, nama saya Yeni Talia, NIM 858203784, ikuti daerah Palangkaraya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas sesi yang ketujuh dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah bagaimana pilar dalam suatu pendidikan. Nah, secara sederhana, pilar dalam pendidikan adalah dasar atau tiang penyangga yang kokoh. Nah, pilar ini yang menentukan arah, tujuan, dan kualitas suatu pendidikan. Kemudian yang membentuk manusia supaya berkarakter, cerdas, dan berguna. Jadi tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya sekedar kegiatan belajar tanpa arah yang pasti. Kemudian selanjutnya, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara merumuskan prinsip emas yang sangat mendalam, yaitu yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo. Nah, di mana di depan menjadi teladan. Nah, artinya guru atau pendidik serta pemimpin harus memberikan contoh nyata. Nah, perilaku yang baik misalnya atau keteladanan. Nah, kata-kata saja tidak akan cukup, tanpa tindakan nyata jauh lebih mengajarkan. Kemudian yang kedua adalah ing madia mangun karso. Nah, di sini yang artinya di tengah membangun semangat. Nah, artinya saat berada di tengah peserta atau peserta didik, pendidik harus menjadi penggerak. Nah, penggerak itu adalah seperti teman diskusi, penyemangat, dan menciptakan suasana belajar yang aktif atau gembira ataupun saling mendukung. Kemudian ada Tut Wuri Handayani. Nah, di belakang di sini harus memberikan dorongan. Artinya di akhir proses pendidik harus memberi kebebasan dan kepercayaan. Nah, tapi tetap mengawasi dan mendorong agar anak didik itu berani berkarya atau mandiri sesuai dengan kemampuannya sendiri. Intinya, pendidik itu bukan sekedar memberi ilmu, tetapi membentuk suatu watak dan kemandirian dari pendidik tersebut. Kemudian apa yang menjadi relevansi atau tantangan di era digital? Nah, sekarang kita hidup di zaman modern atau internet. Nah, pembelajaran daring dan teknologi serba cepat. Nah, bagaimana prinsip ini berlaku? Yang pertama adalah relevansi. Nah, ing ngarso sung tulodo masih banyak dan sangat penting di media sosial atau kelas daring. Guru tetap harus menjadi contoh cara berkomunikasi yang sopan atau mencari informasi yang benar, menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kemudian ada ing madia mangun karso. Nah, di era digital, guru tidak lagi satu-satunya sumber ilmu. Guru berubah menjadi fasilitator. Nah, menemani siswa misalnya menjadi atau mencari materi. Nah, berdiskusi dan membangun semangat berkreasi melalui alat digital. Kemudian Tut Wuri Handayani. Nah, teknologi memberi banyak kebebasan serta guru cukup mengarahkan, misalkan memberi dukungan supaya siswa berani bereksplorasi, tapi tetap pada batas kebaikan. Kemudian apa yang menjadi tantangan dari kegiatan tersebut? Nah, yang pertama adalah karakter peserta didik. Banyak informasi misalkan bertebaran, ada yang benar ataupun ada yang salah. Tantangannya bagaimana menjaga siswa tetap jujur, sopan,
dan tidak mudah terprovokasi hal buruk di dunia maya. Kemudian yang kedua adalah literasi digital. Tidak semua siswa paham cara memilih informasi yang benar. Kemudian guru menjadi sangat berat untuk mengajarkan cara berpikir kritis. Nah, disinilah peran guru dituntut. Kemudian pembelajaran daring. Kadang jarak membuat hubungan emosional berkurang. Sulit menanamkan nilai hanya lewat layar. Tapi guru harus lebih efektif untuk membangun kedekatan dan semangat belajar. Kemudian yang keempat adalah mengadakan refleksi. Nah, jawaban untuk masalah pendidikan nasional. Masalah pendidikan kita saat ini sering dikeluhkan. Lulusan pintar tapi kurang berkarakter, atau pintar tapi tidak mandiri. Nah, di sini pilar pendidikan inilah yang berlandaskan Ki Hajar Dewantara adalah jawaban. Kalau kita kembali ke prinsipnya, kita harus menerapkan yang pertama adalah teladan, semangat, dan dorongan. Nah, ketiga pilar ini yang akan kita terapkan. Jadi, pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik saja semata, tapi juga membentuk manusia. Yang pertama adalah berakhlak baik. Nah, mampu berpikir sendiri. Kemudian terampil memanfaatkan kemajuan zaman, tetap berakar pada budaya dan jati diri bangsa. Dengan begitu, pendidikan tidak akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bersiap ke arah masa depan dan siap di dalam membangun negeri. Kemudian inilah demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.